Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini saya kembali menyapa kita semua dalam acara recovery. Kita ngopi di rumah saja ya. Seperti biasa pada malam hari ini saya sudah ditemani kopi latte saya. Dan saya akan seruput dulu kopinya. Nah, enak ya. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita di dalam pembelaan Stefanus ya. Kita akan coba melanjutkan bagian-bagian yang khotbah Stefanus itu begitu panjang ya, pembelaan Stefanus. Karena bagi saya ini rangkaian khotbah yang epik gitu ya. Dan pada malam hari ini saya akan melanjutkan buat pembahasan daripada pembelaan Stefanus di Mahkamah Agama. Oke, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih karena malam hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin waktu ke depan juga untuk hamba-Mu ini. Kira juga memberkati jiwa-jiwa yang sudah siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang di rumah saja Tuhan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemik ini. Tapi kami bersyukur karena Roh Kudus terus menyertai dan menuntun setiap kami. Dan firman Tuhan tidak pernah henti-hentinya membawa kami kepada terang yang sejati. Yaitu firman Allah. Belajar mengenai kebenaran-Mu yang sejati. Mengenal Engkau di dalam firman Tuhan saja. Di dalam nama yang kudus, kau berdoa dan mengucap syukur. Terangi hati dan pikiran kami semua dengan kuasa firman-Mu. Amin. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ke-7 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34 ya. Kisah Para Rasul 30 sampai 34. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka, karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan, ada bagian potret-potret kecil yang menarik yang saat ini yang saya coba akan sampaikan mengenai potret-potret kecil tersebut yang akan coba kita lihat keindahannya dalam potret-potret tersebut. Oke. Yang pertama, potret pertama adalah ketika sesudah 40 tahun tampaklah kepada seorang malaikat ya. Jadi Musa yang di dalam perjalanannya ketika 40 tahun itu, 40 tahun lamanya gitu ya, waktu dia berusia 40 tahun kurang lebih, dia mencoba membela saudaranya untuk melerai perkelahian gitu kan, dengan membunuh yang orang Mesir yang waktu yang lalu sebelumnya, orang Mesir yang menganiaya orang Israel, lalu Musa bela dengan membunuh orang Mesir tersebut. Nah, ketika itu Musa coba meredam perkelahian antar saudara sesama bangsa Israel gitu ya. Tetapi akhirnya Musa menolak ya. Musa ditolak oleh mereka. Nah, ketika Musa ditolak, maka pada waktu 40 tahun lamanya berikutnya gitu ya, seperti ditelan hidup-hidup ya di tanah Midian. Orang gak ada yang tahu lagi, orang yang mungkin sudah melupakan Musa, orang yang dulunya belajar di Mesir gitu ya, di istana raja, sekarang harus menyingkir keluar di satu perkampungan kecil ya kan, di tanah Midian yang mungkin nggak punya teman banyak gitu ya. Dan bayangkan ya, sepertinya apa yang dilakukan Musa itu sudah tidak dikenang lagi gitu ya. Mereka mungkin sudah melupakan Musa gitu ya. Tetapi justru 40 tahun lamanya itu pada usia 80-an berarti ya, Tuhan memanggil Musa.
ya, Tuhan memanggil Musa. Nah, ini hal menarik ya. Jadi Tuhan tidak pernah melupakan setiap hambanya gitu ya, tidak pernah melupakan ya. Nah, yang menarik lagi adalah ketika ada satu penglihatan yang baik gitu ya di atas di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api ya, nyala api yang keluar dari semak duri ya. Ada keluar nyala api dari semak duri. Nah, kita melihat bahwa materi api dengan semak duri ya kan. Ini kan materi yang dimana ketika unsur api gitu ya ada di semak duri, maka sebenarnya materi dari semak duri ini maka akan hancur atau lenyap ya, akan hangus gitu ya. Begitu unsur api masuk ke dalam semak duri, maka materi ini akan hangus, akan lenyap, akan hilang gitu ya. Tetapi penglihatan ini luar biasa ya. Ada satu materi yaitu semak duri, ketika itu ada api tetapi semak duri tersebut tidak hangus. Nah, potret ini potret yang sangat menarik nih ya. Ada berbagai angle lah ya istilahnya ya. Jadi kita coba lihat waktu semak duri itu ada nyala api tetapi semak duri itu tidak hangus atau tidak lenyap gitu ya. Nah, itu menggambarkan juga sesungguhnya bahwa bagaimana ketika di dalam Kristus gitu ya. Ini ada tafsiran yang menarik juga, sama seperti penggambaran Kristus. Jadi ketika Tuhan ini api yang menghanguskan karena dia adalah Allah yang kudus, adalah yang suci gitu ya. Materi ini kan sesungguhnya seperti kita, fana, terbatas dan gampang hancur gitu kan, atau ya kita akan binasa ya, akan hancur gitu ya. Nah, ketika Tuhan menyala gitu ya, ada api gitu ya kan, harusnya kita nih kalau kita manusia biasa ini maka kita akan hangus gitu ya. Kita akan binasa gitu ya, karena bertemu yang berdosa dengan yang suci, begitu yang suci hadir maka yang berdosa akan hangus atau lenyap. Maka pada waktu itu kalau saya pernah membahas ketika Petrus dipanggil oleh Kristus gitu ya, maka pada waktu itu dia tersungkur lalu dia bilang, menyingkirlah daripadaku, aku manusia berdosa, celaka dia gitu ya. Dia tahu karena ketemu dengan Tuhan gitu ya, lalu dia suruh Tuhan Yesus menyingkir gitu ya. Nah, ini penggambaran bahwa yang suci, yang kudus dengan yang berdosa, ketika yang suci dan kudus itu datang gitu ya, maka yang berdosa ini pasti binasa ya, pasti binasa. Nah, ini penggambaran semak duri dan api di semak duri itu, ini penggambaran Kristus ya. Ini saya menarik juga untuk hal yang menarik ini yang saya baca, saya melihat bahwa para penafsir ini menggambarkan demikian. Saya pikir ada keunikan tersendiri ya. Jadi ketika Kristus dalam tubuh daging gitu ya, nah dia adalah Allah gitu ya, dan dia tidak binasa karena dia tidak berdosa ya. Kristus adalah satu-satunya manusia yang berupa daging yang tidak berdosa ya. Karena dia suci, dia kudus, maka dia tidak binasa gitu ya. Tidak seperti manusia biasa, tidak, karena dia dari Allah. Nah, ini penggambaran Kristus. Jadi di dalam perjanjian lama kita bisa melihat bahwa Kristus sudah ada. Nah, penggambaran-penggambaran ini adalah penggambaran mengenai kehadiran Kristus di dalam perjanjian lama. Nah, khususnya yang kita bahas malam hari ini yaitu mengenai Musa mendapat penglihatan yang demikian. Nah, ketika Musa mendapat penglihatan begitu gitu ya, ada aspek lainnya atau angle lainnya, keindahan yang kita bisa lihat ya. Keindahan lainnya adalah begini. Ketika kita tahu bahwa dalam hidup kita ini kita sesuatu yang fana ya. Jadi pada waktu materi itu terbakar gitu ya, maka materi itu misalnya semak duri atau kayu gitu ya. Waktu kayu itu terbakar, maka nyala api itu akan membesar, lebih besar. Kenapa? Karena materi dari kayu tersebut, unsur kayu tersebut memberikan sumbangsinya sehingga api itu nyala lebih besar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kayu yang terbakar gitu, misalnya kita bikin api unggun, kita tumpukin kayu, api itu makin besar. Kenapa? Karena unsur kayu tersebut memberikan pengaruh ya, supaya api itu makin besar. Ada jasa dari si kayu tadi lah, kira-kira demikian ya. Nah, sesungguhnya jikalau kita meneliti lagi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita bisa gitu ya, karena Tuhan.
tidak terbakar tuh. Kita nggak sebenarnya di dalam kehidupan kita, misalnya Anda dan saya menjalankan perintah Tuhan atau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kita ini tidak bisa gitu ya, nggak bisa gitu. Tetapi sepertinya kita ada jasanya gitu. Sebenarnya tidak ada. Jadi apa yang kita lakukan ini semata-mata itu adalah karena kemurahan Tuhan, karena pimpinan Tuhan, karena tangan Tuhan gitu ya, karena semuanya karena dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Nah, jadi pada waktu kita bisa berkenan hidup di hadapan Tuhan, karena ada pekerjaan tangan Allah. Jadi kita nggak boleh membanggakan diri kita, seolah-olah kita memberikan sumbangsi gitu kan, bagi kemuliaan Tuhan gitu loh. Dalam api gitu ya, misalnya kemuliaan. Tidak sesungguhnya. Jadi apa yang kita kerjakan sesungguhnya adalah karena dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Maka kita tidak boleh membanggakan diri kita. Ya, hal ini berbanding terbalik dengan orang-orang Taurat yang berasa dia menjalankan ini karena ada satu jasa dari dirinya sendiri, dari pribadinya sebagai manusia yang memiliki jasa gitu ya. Untuk apa? Jasa untuk saya loh ya, ikut ambil bagian. Karena saya berpuasa ya kan. Saya berdoa, saya menjalankan sabat gitu kan. Mereka membanggakan segala perbuatan mereka yang sebenarnya itu fana dan ngaco lagi ya. Mereka nafsirkan juga ngaco ya, saya nggak bicara itu ya. Jadi tidak ada satupun dari manusia yang patut dibanggakan ketika kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Justru kita harus sadar bahwa dari semak ini, api yang menyala di atas semak tuh, kita tuh nothing gitu loh. Waktu ada satu api, kita nggak memberikan pengaruh bahwa apakah Tuhan kurang mulia sehingga kita hendak memuliakan Dia gitu kan. Apakah Dia kurang mulia? Jadi ketika saya melakukan keberkenan di hadapan Tuhan, Dia makin mulia gitu kan. Tidak, kita nggak memiliki sumbangsi apapun. Jadi kemuliaan Tuhan tidak bisa berdasarkan dari apa yang saya kerjakan. Tidak, malah menjadi tambah mulia, lebih mulia. Tidak ada begitu grade-nya. Jadi kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan yang dari kemuliaan. Ya, jadi nggak bisa kita manusia fana berdosa ini menambahkan gitu ya kemuliaan. Jadi Tuhan lebih mulia oleh karena hidup saya dan lain sebagainya. Tidak demikian. Nah, pada kesempatan ini kita harus belajar juga bahwa sesungguhnya segala sesuatunya itu Tuhan, ya, dari Tuhan, ya, dari Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, yang keberkenan yang kita bisa jalankan, hidup kita yang kita jalankan, kita bisa tidak lagi mengurangi misalnya minuman keras, berjudi dan lain sebagainya, kita bisa tinggal gitu. Karena oleh Tuhan yang mengerjakannya. Maka kita patut mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, gitu ya. Ini hal-hal potret-potret kecil, ada menemukan keindahan-keindahan yang menarik ya, yang saya akan coba telusuri lagi. Pada waktu itu Musa heran tentang penglihatan itu dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya, dari dekat datanglah suara Tuhan kepadanya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Nah, ketika Stefanus membicarakan mengenai akulah Allah nenek moyangmu, mengenai suara Tuhan ya, Allah nenek moyangmu pada waktu zaman Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Dan sekarang kepada Musa. Musa mengetahui bahwa itu Allah yang kudus gitu ya. Maka di sini sebenarnya mau menyindir bahwa kepada orang-orang ahli-ahli Taurat sesungguhnya itu dia seringkali membanggakan dirinya gitu ya, berbangga karena menjalankan, berpegang pada hukum Taurat. Jadi seolah-olah mereka ini sudah hidup di dalam hukum Taurat dan menaati hukum Taurat begitu rupa gitu ya. Jadi ada unsur bahwa ini perjanjian gitu ya, ada layak untuk diperkenan di hadapan Tuhan karena saya melaksanakan hukum Taurat tersebut. Nah, ini juga sesuatu yang ngaco gitu ya. Maka sesungguhnya Stefanus memberikan satu pandangan gitu ya. Ada pandangan yang benar, yaitu konvenan yang daripada Allah gitu, perjanjian gitu ya. Yang sesungguhnya sama seperti Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, perjanjian yang sudah Tuhan ikatkan gitu ya. Oleh karena iman, pembenaran oleh karena iman ya.
ini sudah diberikan gitu loh, konvenan ini gitu loh. Dan tidak bisa dibatalkan gitu loh. Karena Tuhan sendiri yang membuat perjanjian ini. Jadi perjanjian umat pilihan, perjanjian keselamatan ini dibuat oleh Allah. Oleh Allah sendiri. Dan Allah tidak akan membatalkan dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jadi kadang konsep-konsep keselamatan orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka membanggakan, ada sekelompok orang-orang Yahudi itu ada yang membanggakan karena harus ada perbuatan mereka. Jadi nggak bisa nih, saya bukan bicara akhirnya orang percaya tidak berbuat, akhirnya hidupnya sembrono, saya tidak demikian. Maksud saya gini, jadi keselamatan itu bukan berdasarkan dari apa yang saya lakukan, perbuat, gitu loh. Bukan ditentukan oleh itu, tetapi iman, gitu kan, oleh iman, ya, iman. Jadi perjanjian yang sudah Tuhan turunkan kepada Abraham, nah pada waktu Abraham dipanggil, gitu kan, nah itu anugerah Tuhan semata. Ya pada waktu Abraham mengikuti, itu adalah iman semata yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, sehingga segala kepatuhannya menjadi satu diperhitungkan oleh Tuhan, ya, di dalam iman Abraham. Nah ini yang menyelamatkan, gitu loh. Imannya. Jadi bukan berarti akhirnya hidup Abraham sembrono atau hidup kita orang percaya menjadi sembrono, tidak. Ya, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan yang kita lakukan keberkenan dan di hadapan Tuhan, perbuatan kita lakukan itu untuk mengkonfirmasi iman yang kita mengerti di dalam Kristus, ya, untuk mengkonfirmasi iman tersebut, gitu loh. Bahwa saya sudah dapat anugerah daripada Tuhan, maka saya mengkonfirmasi dalam perbuatan saya ini percaya kepada Kristus, beriman kepada Allah yang hidup, yang mati hidupnya buat saya. Sehingga saya meneladani hidup daripada Kristus, yang suci, yang kudus. Maka saya hidup di dalam perjalanan hidup saya, melakukan apa yang terus berkenan di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi lagi-lagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat seringkali membanggakan mereka begitu hebat dalam menjalankan agama mereka, kehidupan agama mereka, gitu ya. Jadi keselamatan tidaklah demikian, gitu ya. Bukan ditentukan oleh manusia, tetapi Allah sendiri yang mengikat perjanjian itu kepada manusia yang sudah dipilihnya, ya. Jadi keselamatan itu only by faith, only by grace, dan juga emang Tuhan sendiri yang ikat, ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi bahwa ada potret yang menarik, gitu ya. Stefanus begitu epik, ya, menceritakan mengenai kebenaran firman Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, peristiwa Abraham dan lain sebagainya, sampai di titik Musa ini yang kita bahas, untuk menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi kepada Stefanus terkait dengan dia sepertinya tidak menghormati Musa, gitu, menghujat Musa, gitu, menjelek-jelekan Musa, gitu ya. Ini akan terkonfirmasi sebenarnya siapa yang sebenarnya menghina, gitu ya. Justru mereka menghina, ya. Nanti kita bicara nanti Kristus yang akhirnya diutus, gitu ya. Jadi ketika Musa menuliskan di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, gitu ya, menuliskan Taurat segala macam, sesungguhnya kan Musa menuliskan tentang Kristus, Mesias itu yang akan datang. Nah sekarang mereka ini justru yang menyingkirkan Kristus, yang dimana yang Musa tulis, ya, untuk mereka percaya. Tetapi mereka justru, ya, tidak percaya apa yang Musa tulis. Lalu mereka membanggakan Musa, gitu loh. Jadi yang mendakwa nanti Musa, gitu ya, karena di dalam kisah lain, gitu ya, di dalam Yohanes, gitu ya, nanti teman-teman bisa lihat, nggak salah deket-deket roti hidup dan lain sebagainya, sebelum roti hidup itu, Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan bahwa Musa lah yang akan mendakwa engkau, karena Musa menulis tentang aku, ya, menulis tentang aku. Nah, tapi mereka ini lucu, ya. Jadi sebenarnya siapa yang menghujat Musa, ya? Siapa yang menghujat Musa? Musa menuliskan mengenai Mesias, gitu ya. Sekarang justru mereka membunuh Mesias itu yang dituliskan Musa. Siapa sekarang yang menghujat Musa? Ya kan? Harusnya demikian. Makanya Stefanus begitu epik dalam pembelaannya, ya. Saya sangat kagum, gitu ya, akan pembelaan Stefanus. Makanya saya bilang, saya sebutkan sebagai khotbah yang
tersusun terangkai dengan begitu luar biasa gitu ya. Kagum ya. Nah, coba kita lihat lagi bahwa mengenai tanggalkanlah ayat 33, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bayangkan ya, ini tanah yang kudus. Tadi Tuhan menampakkan di padang gurun Gunung Sinai. Gitu ya, ini keadaan suasana yang gersang gitu ya, tapi dijadikan tanah yang disebut tanah yang kudus, sampai tanggalkan kasutmu gitu ya. Bayangkan ya, mereka pada waktu itu menuduh di dalam Kisah Para Rasul 6 gitu ya. Saya kutip saja ayat 13. Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Jadi mereka hanya membatasi bait Allah, bait suci. Disitulah ada kehadirat Tuhan, lalu dia menghujat Allah di sini. Jadi dia membatasi bahwa hadirat Tuhan itu ada dalam satu wilayah teritorial gitu loh. Mereka bangga bahwa mereka orang-orang yang berada di bait suci gitu ya. Mereka yang mengajar gitu kan. Mereka yang sepertinya kehidupannya jauh daripada kehidupan duniawi gitu ya. Lalu dia eksklusif memiliki satu persekutuan yang intim dengan Allah karena mereka ada di tempat kudus. Ya, seakan-akan demikian ya. Jadi justru mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengerti mengenai kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupannya ya, yang seharusnya ya. Jadi ketika membatasi Tuhan gitu ya di dalam satu teritorial tempat gitu ya, mereka membanggakan itu gitu ya. Bayangkan waktu zaman Musa gitu ya, diusung tempat kudus ya oleh Stefanus gitu ya, untuk mau menunjukkan gitu loh. Tidak demikian, dulu waktu itu Musa yang kau bangga-banggakan itu di padang gurun di Gunung Sinai, gersang. Dibilang itu tempat kudus. Di mana engkau memuliakan Tuhan, di situ itu menjadi tempatnya Allah. Jangan pernah dalam kehidupan kita yang kita injak, yang kita tapaki gitu ya. Di situ adalah tempatnya Allah. Di mana kita bekerja, berkarir gitu ya. Bekerjalah seperti untuk Tuhan gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa jangan pernah mematokkan gitu ya, bahwa kehadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Karena hadirat Tuhan itu sebenarnya gereja, itu bait itu ada dalam diri kita. Kitalah yang disebut bait Allah gitu ya. Maka hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan ada di dalam setiap pribadi, lepas pribadi kita ya. Jadi kadang kemunafikan orang-orang Farisi gitu kan terbongkar. Maka Tuhan pernah mengecam mereka, celakalah, celakalah, celakalah gitu ya. Jadi di sini kita harus pahami bahwa janganlah sampai kita akhirnya melihat kehadirat Tuhan, tanah yang kudus yang suci itu hanya di gereja misalnya ya. Tidak ya, apapun yang kita kerjakan, tanah yang kita injak gitu kan, di situ ada tanah yang kudus di hadapan Tuhan, yaitu dalam diri kita. Karena ada hubungan yang begitu intim, Roh Kudus tinggal di dalam bait Allah, yaitu kita sendiri, di dalam kita, gerejanya ya. Jadi dimanapun kita berada, hendaklah kita sadar bahwa ini adalah tempat kudusnya Tuhan. Dengan kerendahan kita benar-benar takut dan gentar mengerjakan segala sesuatunya ya. Ya nggak sempurna misalnya kita ya, tetapi kita sadar bahwa ini adalah untuk Tuhan gitu ya, maka kita akan lebih sungguh-sungguh dalam hidup ini ya. Jadi kita harus sadarkan hal-hal itu. Nah ini hal yang menarik lagi adalah ketika kita tahu pada waktu Musa itu penggambaran, Musa dipilih gitu ya untuk diutus gitu ya. Ini juga penggambaran bahwa Kristus nantinya ya, karena memiliki tipologi yang mirip ya. Pada waktu Musa lahir, terus ada pembantaian bayi. Pada waktu Yesus lahir juga ada pembantaian bayi gitu ya. Jadi Musa membawa bangsa Israel untuk keluar dari tangan Firaun gitu kan. Kristus pun membawa umat pilihan untuk lepas manusia berdosa kembali kepada Tuhan gitu ya. Nah ini memiliki tipologi yang mirip. Nah akhirnya Musa pun ditolak oleh mereka gitu ya. Ditolak oleh mereka. Nah ini sama ingin menyindir mereka yang menolak Kristus, yang justru mematikan Kristus, yang mendakwa Kristus sehingga mendapat hukuman mati. Mereka pikir gitu ya, inilah cara mereka. Sesungguhnya siapa yang menghujat
gitu ya. Siapa yang menghujat Musa, siapa yang menghujat Yesus gitu loh. Jadi lewat hal-hal demikian Stefanus ingin menyadarkan kembali mereka gitu ya, supaya mereka berpikir ulang, siapa sesungguhnya yang menghujat Yesus, siapa yang sesungguhnya menghujat Musa. Nah, kira pada malam hari ini saya akan akhiri, kira malam hari ini kita mendapatkan satu potret-potret keindahan yang kita bisa cermati dalam kehidupan kita, agar kita mengkoreksi diri kita, agar menjadi pribadi yang terus makin berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ya, jadi apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, karena sesungguhnya Tuhanlah yang mengerjakannya bagi kita. Nah, saya berharap malam hari ini kita semua di dalam pengertian yang baik, agar kita semakin hari cinta Tuhan, cinta firman-Nya. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk kami perhatikan, untuk kami pahami. Sungguh hamba-Mu terbatas untuk boleh menginjil bagi kaum awam secara khusus. Kiranya Tuhan memberkati kaum awam agar mereka mendapat pengertian yang baru dan baru, agar sesungguhnya secara perlahan mereka boleh makin kagum akan kebenaran firman Tuhan dan boleh diberkati oleh firman Tuhan. Pimpin setiap hati dan pikiran setiap kami ya Bapa, agar kami terus masuk di dalam pimpinan dan tuntunan penggembalaan daripada Yesus Kristus sendiri melalui firman Tuhan. Dalam nama yang kudus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang join, dan saya seruput dulu kopinya.